Oke bang. Bang, minjem obeng dong. Ah, nyobeng. Ya udah sini ngobrol bareng kan? Wih. Asli. Tuh ada pelanggan tuh. Sapa dulu pelanggannya. Halo, siapa ya di sana? Mat. Halo, Mat. Hei, halo Bang. Jadi Misi. gimana? Iya. Widih. Ini ke bengkel mat. Pakai motor bagus nih mat. Udah pernah boncengan cewek belum? Waduh Bang. Kayaknya jok belakang licin banget. Eh, Tahu sendiri Bang. Jok baru dibenerin. Waduh, joknya baru dibenerin gitu. Tapi mat ya, ngomong-ngomong soal cewek, lu ngerasa ngerisi gak sih sama cewek mat? Sama beberapa opininya Hmm, gitu. Hah? kalau gue sih Gimana? risih ya. Gimana mat? Gimana? Bentar, gimana? Maaf, Ya, lu ngerasa sorosin risih berisik. nggak? Bisa ulang? Lu ngerasa risih nggak sama Oh, beberapa opini? risih. Iya. Karena menurut gua nih ya, pandangan gua tuh ada beberapa risih. Lu bang Dayat, ada risih nggak sama cewek? Kasih contoh deh. Ya risih sih. Ada beberapa kerisihannya. Contohnya ya kayak misalkan kita salah, dia salah nih, tapi dia nggak mau disalahin, kan risih. Aneh kan? Ada Iya beberapa kan? hal yang nggak bisa gitu. Kita menyalahkan wanita anjir. Dan Wah, iya sih. Bener. lu setuju kan, Mat? Kayaknya kalau buat iya ya, kalau buat berapa hal aneh setuju ya, setuju. Tapi Nah, dari kitab Tatang Sutarman, Tatang Sutarman. Wes, Tatang Sutarman ya tuh. Cewek tuh Bang. Kalau dia mengerti, dia juga bisa mengerti kita. Gitu sih. Tapi Sebenarnya sih yang bikin risih naik motor gak ganti oli. iya Itu juga bikin sih. risih. Ya udah, nanti kita gantiin. Tenang. Di sini gampang, banyak ada oli tenang, apa aja. tenang. Tapi sponsor belum masuk, jadi nggak ada isi oli ya. Nggak ada iklan oli di sini karena sponsor belum masuk. Tapi Pat, gue Wah, mikir-mikir ya, ada beberapa opini yang pernah kedengeran sama otak gue. Nggak tahu gue pernah kedengeran sama kalian atau enggak, tapi pernah gitu kan, kejadian aneh. Jadi cewek itu cerita ke gue, ceweknya cerita ke gue kan, "Eh, bang, gue risih nih sama dua cowok yang deketin gue." Terus gue bilang, lu bisa dideketin dia kenapa? Ya awalnya gue nganggapnya temen, terus tiba-tiba ada rasa. Kan si anjing ya di cewek kan, dia risih sama cowok yang deketin dia kan, Nah, lalu dia nah punya di sini, rasa, dia mm, yang dia yang deketin, dia yang punya rasa, dia risih kan bangsat. Coba lo, coba. ribet ya. Ribet ya si cewek, si cowok perasaan diem ya, diem Iya celinga celingut cowoknya tiba-tiba nggak tahu dimarahin apa-apa anjir, maki-maki. cowoknya nggak tahu apa, itu tuh salah satu yang pernah gue denger, yang pernah kejadian kayaknya dalam hidup. nah kalau lu sendiri Mat gimana? Oh, pernah risih sih bang. Dulu gini ya bang ya, kan ya wajar lah kalau cowok tuh kayak mungkin lembut ke sesama atau yang lain kan, apalagi ke cewek kan. Iya Sebagai iya cowok harus Mm. lembut dong. iya, bener itu. Pernah tuh kan, aneh tuh aneh tuh kayak dia disapa sama orang kan, Mm-mm. masih bocil SMP. Nah ya udah kan, kan aneh merasa gede kan, udah berjanggut, ya udah lembutin. Iya deh, ya, iya deh, iya yang paling bener gitu kan. Ya aneh merasa santai baik, santai-santai baik. Ini dia baper bang. Iya sih, iya Kan sih, bener sih. kan Itu pernah kan kejadian. tujuan aneh bukan begono ya. Tujuan aneh bukan begono ya. Tapi kan udah begitu, nggak lama dia nembak bang. Nembak kan aneh ngerasa udah tua, ya kan? Iya. Ditolak dong. Iya Maaf dong. nih, maaf. Beda umur. Gitu, sopan tuh. Kita boleh temenan, tapi Mm. gini tuh. Lah dia ngelapor ke mak dia bang. Lah, maknya Ngelapor aneh ya, tanya ke aneh. ngelapor ya. Mainnya lapor-lapor ya, ngeri ya.
Aduan Kan ya. jadi serem, jadi risih bang kan. Waduh risih banget nih sama dia gitu. Gue padahal padahal kita ya cuman menanggapi, ya udah menanggapi doang. Tapi gue juga pernah nih kejadian ya, pacaran pacaran jadi gue punya pacar nih Mm-mm. ya kan. Terus ada suatu ketika momen di jalan, pokoknya di jalan inilah, di jalan taman-taman gitu deh, ada cewek jatuh. Kita kan cowok kan, nolongin dong, Jelas jelas jelas. dong. Gue nolongin doang, terus cewek ngomong makasih. Itu cara ngomong makasihnya ditiru sama cewek gue berhari-hari. Ya, Salah gue di mana? itu tuh sama kayak gua. Itu sama kayak gua. Kayak gua yang lagi isi bensin nih. Ini namanya orang isi bensin kan. Kita pada wajarnya kita bilang terima kasih ya kan. Terima kasih Mbak ya kan. Pas udah dia naik, dia bilang makasih ya Mbak. Kan Iya Allah, apa ih, sih? apa sih? Apa Apa salah sih? kita? Apa gitu kan? Gue bingung ngerasa, emang cewek itu kadang-kadang aneh, pembahasan gak penting jadi penting sama mereka. Iya. Tapi mat, di dalam fase-fase serius nih ya, kita makin ke titik kan, cewek ini risih, oke, lu juga setuju. Mm-mm. Lu pernah risih sama pacar lu nggak? Tuh, Mat. Pacar lu pasti cewek kan, mat, nggak mungkin pacar lu cowok. Gak mungkin cowok kan. Gak Iya mungkin kali cowok. bang. Ya kali ada Tusuk pedang-pedangan obeng. bang. Oh, Gua kita pakai obeng. Jangan dong bang. Nggak ada murnya. Bang obeng aja. oh, nggak ada murnya nggak tuh, padahal punya mur dia, yang dia cari baut. Gimana mat? Wajar kan bukan orang bengkel. Gimana mat? Risih. Risih tuh biasanya gimana ya bang? Mungkin kalau misal orangnya tuh overthinking kan. Banyak ya biasa lah overthinking lah. Ya, ya, ya. Ya mungkin ini juga batas wajar sih. Mungkin banyak cewek yang ya banyak kepikiran lah. Misal di posisi kita mungkin lagi agak renggang apa gimana, wajar kan? Wajar lah, biasa di hubungan. Nah tapi misal lagi chatan nih, chatan. Lagi santai banget ngechat biasa, biasa, biasa. Kan biasanya salah paham tuh emang di chat kan karena nggak ada nada intonasi dan lain. Nah risihnya di situ bang, sering banget. Kayak 1-2 kali ya udah nggak lagi-lagi. Udah berkali-kali. Kayak ada apa, salah lagi, ngetik apa, salah lagi, bilang apa, salah lagi. Kadang ketawa doang, hahaha. Dikira dikira kesel bang. Ya sekali 2 kali sih. Gimana ya? Aku bingung loh. Dikira kayak ketawa sinis gitu kah, apa gimana? Ya entahlah. Gue paham sih, maksud lu kan cewek ini kadang-kadang minta kita ngechat doang nih, ngechat biasa, tapi kayak bernada, padahal ya bagi kita ya chat nada itu nggak penting banget. Apalagi makin lama hubungan kan, makin lama hubungan tuh kayak halo sayang, halo kamu lagi ngapain, udah itu doang yang ditanya, kayak kebiasaan dia tuh udah tahu kita. Iya. Kita jadi ya udah gitu. Mm-mm. Terus dia bilang pasti dia nanti tuh bakal bilang kayak, kok kamu berubah sih? Iya, apa sih? Apa sih? Apa sih? Jijiwan gue kalau tiba-tiba dibilang gitu. Kasus umum. Bener gak sih? Bener. Ya kan? Pasti kan? Terlalu sering yang tiba-tiba, kok kamu berubah? Enggak, gue belum jadi Ultraman. Belum belum jadi Ultraman. Yaudah Bang Dayat, kalau Bang Dayat sendiri gimana Bang Dayat? Kalau ya kayak tadi gitu, risih ya dibilang risih, ada beberapa hal yang bikin risih gitu. Kayak semisal kita yang cuma bilang terima kasih aja kan jadi panjang kan. Terus ditambah kayak semisal kita lagi pengen makan, jalan bareng nih ceritanya. Makan, kamu mau makan apa? Terserah, aku ikut aja. Loh, ya udah kita beli ini aja ya, bisa. Nggak mau lagi nggak pengen sate. Ya udah kita
yang lain aja, martabak. Nggak mau, kan banyak lemaknya. Oh ya udah, kita yang lain aja, nasi goreng ya. Nggak mau. Itu semuanya apa? Hah? Ya terserah bang. Ya terserah bang, ya terserah. Tapi Iya jujur ya, sih. kalau bagian itu tuh yang kebalik, Apa tuh? gue lebih apa ya, dulu ya kalau waktu pacaran gue nanya ke dia, Hmm. dia jawabnya terserah gitu kan. Tapi kalau sekarang gue udah nikah ya guys ya, kalau sekarang tuh gue ngerasanya gue yang lebih banyak ngomong terserah untuk makanan, Iya. karena Hmm. dia kan yang masak kan. Ya apapun yang dia masak ya udahlah, oke lah bagi gue, yang penting gue makan. Kalau jalan keluar gue lebih kayak ya udah, yang penting lu mau makan apa gitu, gue terserah terus. Lu mau makan apa, mau jalan nih, kita mau jalan, mau makan apa terserah aja, gue mah ngikut aja. Kalau gue kebalik gitu. Hmm. Cuman ya memang dulu Tuh. pernah di fase yang terserah, iya, tapi diajak ke satu tempat dia nggak mau, aneh. Itu juga aneh sih, gue akui sih. Iya sih. Risih nggak sih kalau lu digituin sih? Bingung nggak sih? Bingungnya banget anjing, mau dibawa kemana. Tolong buat manusia-manusia yang Apa? bernama wanita, kalian tolonglah menyiapkan Ah, tempat. Apalagi nih tapi pengalaman gue tapi nih ya, cowok itu semakin tua ah, dia semakin tidak peduli sama makanannya. bener bener banget, bener banget. Mau apa aja ya udah gitu. kecuali Tapi lagi lu pernah nggak pengen. sih? Wah, Hmm. apa tuh? Ah. Tapi lu berdua pernah nggak sih kayak dia nanya nih, si wanita ini nanya ke kalian berdua, aku bagusnya pakai baju apa ya? Baju ini Anjing, atau itu? Pernah nggak sih? udah itu tuh, bangsat banget, itu momen bangsat sih. Itu momen yang cowok nggak bakalan bisa jawab apapun, karena ujung-ujungnya Apapun sih. apapun yang kita sarankan dia bisa makai yang lebih Mm-mm, berbeda dari yang kita sarankan, benar. padahal kita nggak tahu apa-apa. Ih, enggak sih bang. Kayaknya enggak segitunya sih bang. Kadang tuh ya aku setuju sih, kadang ada beberapa kali gitu kan saran yang itu aja bagus, enggak tapi pakai yang lain. Iya Ya kan? pernah terjadi, pernah. Tapi kan Iya. misal aku tuh lebih ke arah gini ya, pernah mengalami kayak ditanyain kan bagus yang mana, bagus yang ini, tapi aku juga ngasih alasan kayak oh ini bagus karena gini gini gitu gitu, bagus buat postur wajah, postur gini, terus cocok sama baju, warnanya sama. Kayaknya kalau cewek dikasih gitu lumayan nerima deh. Tapi ya nggak semua sih. Tapi Mat, masalahnya nih Mat, kami kan orang bengkel Mat, mana ngerti fashion. Mengerti, tiap hari megang oli, ketemu obeng. Ya kali kan tahu-tahu dikit. Fashion cowok itu gampang, baju kaos, celana levis, jalan. Jalan, Jalan nggak pakai udah. sendal ya. Enggak gitu juga konsepnya, enggak pakai sendal mau Pakai sendal. keterlaluan kali ya. Tapi Itu jujur itu tuh momen-momen yang paling paling aneh, kalau misalnya udah ditanyain tapi dia malah milih jawaban dalam otaknya sendiri. Gue mau sampai bertanya-tanya, kenapa sih hmm, lu nanya anjing. Parah banget. mat 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 Oi oi oi. cewek lu ini pernah nggak sih, mat, kayak dia pengen cerita nih sama lu tapi tiba-tiba bilang nggak jadi deh, terus tiba-tiba dia bete sendiri, mat. Itu gue pernah ngalamin lagi. Bang, bukan gimana ya, kasus umum bang. Kasus umum kan, kasus umum Kasus cewek, umum itu ya. kasus umum cewek. Cewek itu Kasus selalu umum kayak gitu. kayak Coba tiap deh Matt. bulan gitu, kayak tiap bulan ada kayak ya kayak tiba-tiba manggil gitu kan, chat gitu, Hmm. yang dijawab kan ya kenapa. Aku mau cerita boleh. Sok sok cerita, ditungguin
Udah kan biasanya gitu kan, kayak 5 menit, 10 menit nggak jadi deh. Itu kayak kita udah ngelepasin barang di tangan tuh, mau fokus ngejawab ada masalah kayak ada apa, nggak jadi bang kan. Tiba-tiba timbul rasa penasaran yang memuncak sampai Gunung Everest terlewati. Sampai penasaran gitu anjir. Itu gua kebayang sih kalau misalnya tiba-tiba habis lagi ngecat gitu kan, ketabrak. Mati penasaran nih orang gara-gara pacarnya. Penasaran gara-gara pacar. Dia ketabrak belum sempat sadar, masih mikir dia tadi mau cerita apa ya. Jadi dia mau cerita apa ya? Belum sempat syahadat, Ya kafir lagi ya Allah. Allah. Tapi Bang Dayat, lu kan nanyain itu. Berarti lu pernah kan ngalamin? Ngalamin banget sih. Apa yang terjadi setelah itu, Bang? Wah, setelah itu tuh ya, foto WhatsApp tuh abu-abu. Panik gak sih, ya kan? Gue ada risih juga tuh. Kebanyakan cewek minta foto WhatsApp. Itu couple. Hmm, hmm. Itu tuh maksudnya apa sih? Nah, itu masih belum terpecahkan kayaknya sampai sekarang. Menurut lu gimana, Mat? Bingung bang. Bingung. Lu kok jawab bingung Bang itu kayak rasa ada masalah ya? Iya. Masalah tuh banyak banget sih, Mat. Ya namanya orang muda bang, semua ditabrakin kan. Pantes keadaan motor nggak baik-baik aja. Iya sih. Tentu sih. Motornya hancur Ya kalau parah. itu mah masalah sok bang. Ada polisi tidur, ngapa dia tidur tengah jalan, ya udah lewatin aja, Tapi itu polisi tidur itu juga salah satu hal yang menurut gua beberapa cewek itu punya mindset kotor ke cowok gara-gara polisi tidur. Bener banget itu bener banget. Iya, gara-gara kalau Betul, misalnya betul. kita jalan sama cewek kan, biasanya kalau kena polisi tidur kan nabrak gitu kan, sesuatu bemper bemper nabrak. Logis gue selama gue gue kan anak motor, gue terlalu banyak bonceng cewek di motor. Yang gue pikir dalam logika adalah nggak ada hasrat sedikit pun dalam otak gue kena bemper dia itu bisa bikin hasrat gue naik. Iya. Ya Allah, cuman kena bemper doang di belakang lagi, bukan di tangan ya. Kalau di tangan itu beda cerita anjing. Ini di pundak. Itu sengaja bang. Ya sengaja. Maksud gue nggak sengaja buat ada polisi tidur di situ kan. Gue nggak bisa kan jalan. Polisi tidurnya gue pindahin, terus baru gue jalan lagi. Nggak mungkin kan. Iya benar sih. Itu tuh pasti ada masalah di ini. Masalah di otak cewek itu. Itu trust issue ya. Iya, mereka terlalu memikirkan kalau cowok itu pikirannya negatif. Padahal ya memang. Cuman kan pundak itu nggak memberikan rasa apapun. Memang ada negatifnya. Bohong Anda kalau tidak negatif, Mat. Apalagi ini saya ditarget, tolong. Pasti ada dong hasrat. Cowok itu pasti punya perasaan punya pikiran negatif tuh pasti. Tapi cewek itu lebih negatif tuh. Beneran, cewek itu lebih negatif. Lu pernah nggak lagi jalan kumpul bareng sama temen lu, ada cewek satu aja, cewek lu curiga, wow,
jalan kumpul bareng temen ada cewek satu, dia bisa curiga sama kita. Ya Allah, padahal kan banyak teman kita yang jomblo ya. Lebih patut untuk dicurigakan bisa jatuh cinta kan sama teman sendiri. Iya sih, masuk akal sih. Tapi pikiran wanita kadang emang bener-bener kayak gitu sih. Susah dimengerti sama kita-kita gitu. Ya itu dia, untungnya saya tidak bawa, untungnya ya di bengkel ini belum ada cewek yang datang. Iya kan? Bener. Nah, di bengkel ini belum ada cewek yang datang karena bengkel ini baru buka hari ini. Baru buka. Baru buka. Ini perdana. Coba Bengkel Mat, Pelanggan baru. pertama. Jadi bengkelnya gimana, Mat? Kenapa? menurut lu bengkelnya nyaman gak Mat? Buat diajak ngobrol bareng di sini buat benerin motor. Gimana bang ya? Kayak tiba-tiba niat hati kan pengen benerin shock motor sama bawah tuh agak lecet kan. Iya. Lah ditanya-tanyainnya bos terakhir. Kayak salah aku milih bengkel ini. Loh Mat, di bengkel ini bukan untuk memperbaiki motor doang. Di sini bisa memperbaiki masalah hidup. Bisa menambah masalah juga. Ya, utamanya Ya, menambah masalah. Iya. Bukan gimana ya? Kalian adanya obeng, kunci. Iya. Ya itu kan buat benerin motor, nggak bisa benerin hidup. Nggak benerin hidup pakai apa coba? Loh, dengan ngobrol ini kita benerin hidup. Jadi makanya di bengkel tuh banyak obrolan-obrolan aneh. Ya kayak kita gini kan. Bener banget. Bukannya jalan kerja benerin motor lu, malah ngobrol ya kan. Nah, Bener. ya ini kelarnya kapan bang? Ntar malam ngantar kondangan. Lu ngantar kondangan. Oke, ngomongin Ya, kondangan. Sering, kan? Ini cewek-ceweknya di kondangan kita bahas nih. Why? Nih, nih benar-benar Banyak cewek tidak mau pakai pakaian yang sama. Why? bener. Apalagi kalau ada ketemu kembaran. Aduh, Waduh, itu di Instagram banyak tuh kan. Bener kan, banyak kan Instagram video cewek yang gara-gara Shopee, belanja di Shopee, tahu-taunya ketemu baju sama. Ya Allah, itu cewek kenapa malu deh? Iya bener ya. Iya, kenapa? Perasaan kita kalau cowok nih, ya kita cowok sama-sama nih baju sama, celana sama, sendal sama-sama itu yang gambarnya burung onta. Sendal lu kita sama juga sih. burung onta. Maaf, sendal gua checklist. Ya kan kalau Waduh, Waduh, checklist. Di pasar 15 ribuan. Tahu ternyata. Ya kan gue cuma bilang checklist doang. jadi gimana menurut lu, Mat? Cewek-cewek yang ketemu kayak gitu di kondangan? Kalau mungkin kan biasa lah. Aneh pakai sudut pandang cewek dulu ya bang. Kalau kadang cewek tuh ada yang pernah kasih tahu ya dulu sih. Kayak mereka kan udah effort banget, kayak pilih baju, tanya pacarnya ini baju ini enggak, oh itu aja, oh enggak ada ini aja. Nah, effort kayak gitu. ya kan effort kayak gitu kan, udah lama banget milih sejam 2 jam milih 2 baju doang. Nah itu kayak ya udah effort, tiba-tiba ada yang nyamain kan, kayak semua effort itu terbuang sia-sia gitu loh bang. Ya, tapi kan kalau lu nggak mau baju lu sama, ya lu bikin baju sendiri. Bener. Ya sejarah kalau lu beli ya pasti bajunya ada yang sama lah. Ya bang, kan yang salah cewek kok, aneh yang dimarahin. Wah Ya. parah lu. Kan gua memperbaiki pola pikir gitu. Maksud gue ya kalau memang cewek butuh bajunya beda, kenapa mereka nggak bikin sendiri aja setiap baju gitu kan? Nggak mungkin sama tuh. Kalau belanja di Shopee ya. Bilang di bengkel isinya cowok semua. Ke istri lu sendiri dulu. Orang istri lu sendiri juga sama kak, ke bener gitu. Enggak, istri gue
Kalau pakai baju mah berkali-kali sama anjir. Sama gua. Sama gua. Couple Oke. kan, couple itu wajib. Itu tuh yang Iya, masih iya. pola pikir aneh dalam hidup gua. Mat, kalau kita ngebahas soal istri kan, dia kan sudah beristri, Mat. Kita kan belum ya. Mending skip aja pembahasan yang itu. daripada Iya. makin dijatuhin ya. Iya. Iya lu parah Bang Dayat tuh umurnya udah Hai. Ya lagian Bang Dayat ada yang deket nih dilamar-lamar, lama nggak jadi. Udah skip. ini nggak bisa di skip man. Ini ada pembahasan lagi yang dalam otak gue pernah ngalamin gue pernah denger ini seputar cinta atau pertemanan tapi pandangan sudut pandang cewek yang aneh bagi gue. Lu pernah nggak ketemu teman cewek lu punya teman cewek kan man? Tuh dulu nih gue tanya dulu. Ribut. Iya. Enggak, gue Ribut. takutnya kan lu nggak dibolehin gitu sama cewek lu buat punya temen cewek atau Iya. gimana ya. Coba Takutnya kan gue nanya dulu nih, lu punya teman cewek nggak? Nggak punya sih Bang. Nggak punya, berat buat bahas ini ya. Tapi ini lu berat. Iya, tapi ini pola pandang lo aja nih, pola pandang lo aja. Ada. Ini pola pandang lo aja. Misalnya nih, lu punya teman cewek, ya kan? Dia bilang nggak bakalan suka sama lu, oke? Oke. Suatu ketika Sama. dia suka sama lu gimana? Posisi masih ada cewek ya? Enggak, Nah. kita anggap ini pembahasan pola pikir kan. Kita nggak peduli lu punya cewek atau enggak nih. Yang kita bahas adalah ada cewek berteman sama lu, terus dia ngomong, gue nggak bakalan suka sama lu. Otomatis kan lu bakalan menjaga dia, bener kan? Sebagai cowok ya. Karena temen lu nggak bakalan sama lu, otomatis lu bakalan lebih menjaga dia untuk tidak jatuh cinta sama lu, dan untuk ada misalnya dia punya pacar atau apa hubungan sama cowok, kita bakalan jagain dia supaya dia nggak pacaran sama orang yang aneh. Setuju? Iya, dan ketemu yang salah gitu. Iya, setuju kan? Gue gitu soalnya, gue jaga temen soalnya. Ini yang jadi masalah ketika temen lu suka sama lu tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, menurut lu gimana, Mat? Kalau menurutku sih gini Bang, kan kalau Bang Iqbal tadi ya ente kan gini Bang, ngambil sudut pandang kayak ngejagain dia biar nggak suka sama kita, terus ngejaga dia biar nggak suka orang aneh-aneh, ya kan? Iya dong. Tugas Benar. yang kedua udah kelar, karena ente tahu dia suka sama ente, kan ente bukan orang aneh-aneh, gitu kan? Tunggu dulu Mat. Belum tentu dong kalau itu. Makanya tugas yang kedua kan udah kelar. Ya tugas yang pertama. Ya tapi kan masalahnya kalau lu bilang gue bukan aneh-aneh kan itu bahaya. Nah, kalau gitu aneh juga nggak tahu Bang. Tapi enggak gini Mas, maksud Tapi oke, balik ke topik. Maksud kayak gini nih. Kalau menurut aneh Bang, suka tuh hak semua orang kan. Iya. Suka, cinta atau yang lain hak semua orang. Tapi memiliki itu kan hak-hak yang bisa diperjuangkan dan bisa didapatkan ataupun dilepaskan gitu. Jadi benar. Ya biarin aja kalau dia suka mah. Nggak ada salahnya juga. Kecuali dia suka terus ngerugiin, nah itu beda lagi kan. Tapi kalau dia suka dia diem, cicing baik ya udah biarin. Kalau dia ngungkapin, ya udah tolak. Kenapa lu nolak? Nih mantep nih. Kenapa lu nolak? Ya kan kalau posisi lagi ada cewek ya ditolak. Enggak. Kita anggap lu nggak punya cewek. Iya. Kita anggap lu nggak punya cewek. Oke. Ya, kalau dianggap punya cewek. Iya. Ini menarik. Gimana? Lu berteman nih, kita bikin pola pikir ya. Lu berteman sama cewek, akrab banget, ya kan? Dia pernah bilang kalau nggak bakalan suka sama lu,
otomatis lu jaga dia kan. Udah, pola pikirnya gini nih, tiba-tiba suatu ketika dia nembak ke lu, Ya, aku tolak sih bang. tetap lu tolak kan? Kenapa? Kenapa? Iya. Ya, kayak nggak gimana sih kan kadar deketnya dari dia suka ke Aneh sama Aneh suka ke dia kan nggak ada hubungannya, kecuali kalau Aneh suka sama dia mungkin diterima tuh bisa jadi salah satu hal yang kepilih, tapi kayaknya walaupun suka ditolak deh. Kenapa? Kenapa? Kalau lu suka Ya, kenapa? Kenapa ditolak, Mas? pengen aja ditolak, kan dia udah bohong, mungkin gitu. Iya juga sih. Mungkin ya karena kan Iya dia sih. udah bilang kayak nggak bakal gitu, jadi kan kita nggak naruh harap apa-apa sama dia kan, jadi kayak ya udah dia nggak bakal suka gitu. Terus tiba-tiba suka berarti kan dia bohong. Berarti dia salah. Berarti lu nyalahin dia menaruh perasaan dong. Bukan gitu, nyalainnya dia bohong. Bisa jadi gini kan, dia ngedeketin kita bilang gitu, bilang kayak nggak bakal suka. Nah, tapi padahal dia dari awal udah suka, tapi bilang nggak bakal suka. Waktu dia ngerasa waktunya udah tepat baru nyatain. Bisa gitu kan? Nih, kayaknya ini ya Bal ya. Cowok-cowok yang kayak si Mat ini, itu tuh cowok-cowok yang sering dibilang, kok kamu nggak peka banget sih? Gitu loh. Iya, bisa. Dia nggak peka sih. Nah, tapi kan gini juga ya. Itu pandangan gitu. Pandangan gue juga, kalau gue sih bakalan nolak. Karena itu kan bakalan rusak pertemanan kan. Ya nggak 100% sih, maksudnya ya bisa aja hubungannya lebih langgeng karena kita udah saling tahu kan. Tapi kan masalahnya kita saling tahu untuk saling menjaga, tiba-tiba berubah untuk saling menjaga cinta nih, itu bisa ngerusak sih menjaga perasaan. Ngerusak sih sebenarnya. Kalau Bang Dayat gimana Bang Dayat? Lu pernah nggak ngalamin itu? Aduh. Kalau ditanya pernah banget, kayaknya ngalamin. Kayaknya ngalamin. Pakai kayaknya sih anjir. Karena gue nggak tahu ya, ini emang feeling gue aja. Atau dianya gitu ya kan. Iya. Berarti belum ada penyataan cinta di kasus lu nih. Maybe ya sih. Nah, kalau misalnya ada pengataan cinta, lu jawabannya gimana? Bakalan gue tetap tolak sih. Dengan alasan ya sayang gue ke dia ya sebagai sahabat dan teman gitu. Merusak hubungan sendiri, itu bakalan merusak hidup lu. Secara tidak langsung ketika dia sudah nembak, ketika dia sudah nembak, itu merusak hubungan itu. Jawaban apapun itu merusak hubungan itu. Iya kan? Iya, bener. Yang tadinya kita baik-baik aja, yang tadinya kita fine-fine aja, pada saat dia bilang, aku suka sama kamu, cuak. Ingat. Ingat dengan wanita. Ingat dengan kata-kata Anda gitu ya. Iya. Ingat dengan kata-kata Anda. Tidak ingin. Kata-kata Anda waktu Anda bilang tidak suka sama saya, di saat itu saya suka loh. Saya menunggu. Tanda guys. Di saat Anda bercerita tentang pria lain, saya mendengarkan, saya sakit hati loh. Tapi nggak apa-apa sih. Saya semua kan seiring berjalannya waktu bakalan fine-fine aja gitu. Iya. Tapi ya emang bener banget kalau soal di saat dia bilang suka atau udah mulai sayang sama kita, itu semua bakal ngerusak. Jadi lebih baik nggak usah ngomong ya kan. Kalau pola pikir dia panjang, lebih baik tidak usah berkata. Lebih baik dia mengerti ucapan dia sendiri ya. Iya benar sih. Itu untuk pola pikir kita tidak tahu masa depan.
Jadi kan kalau ditanya soal pola pikir kan balik lagi sih ke pembahasan yang di awal kan. Apakah mereka tidak memikirkan omongan mereka sendiri dan perilaku mereka sendiri? Iya, Gitu. dan mereka juga Kan itu hal. apakah hal seperti itu tidak memikirkan hasilnya gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kan cewek itu ya kayak tadi, kayak di awal kita bahas pembahasan kecil yang kita nggak ngerti kenapa mereka bisa marah-marah, Mm. itu bisa ngerusak hubungan Bener. kan, padahal kita nggak ngerti apa-apa tuh, itu cuman kayak ulat Jadi bulu di tembok tuh, padahal mau manjat nih daun kayaknya tapi dia malah di Mat, tembok, nggak tahu apa-apa kan. Bal, Apa si Mat diem aja kayaknya dia lagi Mat, beradu mekanik nih dalam pikirannya. ada ini nggak, ada pesan-pesan negatif, gimana aman aman semua. Jangan, jangan ngelamun jorok, Bang, Mat. bukan gitu bang, ini aneh lagi lirik-lirik nih. Oh, ngelirik Mau kemana? ngelirik apa nih? Mat, ini Mau bengkel. lepas sendiri nih sok nih. Oh, aman. Mau Itu lepas diri soknya lama bang. itu dikerjain mekanik, tenang. Ada mekanik yang lain ngerjain, aman. Motor lu pokoknya selesai kita ngobrol, motor lu selesai. Motor lu Yakin nih. datang baik, pulang lebih baik. Asik. Ya enggak, Bang? Bengkel kita tuh mantap. Tapi maaf ya. Tapi maaf, bengkel kita tanpa sponsor, oke? Iya. Oh, kasih gitu bang sponsor apa gitu. Ya, nanti kita tunggu ya buat orang yang mau menyponsori, memberikan bengkel kita pajangan nama di sini, nggak apa-apa. Kita siap mengiklankan Kali aja ya. kan dapat oli gratis ya kan. Aman. Waduh, lumayan tuh. Jadi gimana, Mat nih? Lu pernah risih? Mat, Lu pernah ngerisih sama penciuman cewek nggak, Mat? Nah, parah sih itu. Penciuman? Iya, penciuman cewek. Kayak bau-bauan gitu. Bau-bauan aneh gitu. Udah bau-bauan aneh, gitu. Terus tiba-tiba tembakannya aneh. Gue pernah ngalamin ya. Gue lagi lagi pengen tampil beda aja. Biasanya nggak pakai parfum atau apa, jalan pakai parfum nih. Secara tiba-tiba cewek gue ngomong kayak, kamu pakai parfum? Iya. Habis jalan sama siapa? Padahal tuh gue niatnya buat tampil di depan dia nih. Itu sih lebih serem ya. Itu tuh lebih serem banget sih ya. Kalau yang itu tuh serem ya. Padahal buat tampil di depan dia. Terus dia nanya, habis jalan sama siapa? Hah? Random sekali hidup saya. Tapi lebih serem lagi. Lebih serem lagi tuh yang kalau misalkan parfum yang biasa kita pakai nih, terus kita ganti nih tiba-tiba, pasti dia bilangnya, ini parfum cewek siapa? Widih, bisa gitu ya? Bisa parfum cewek nempel ke kita ya? Iya. Habis boncengin siapa? Gitu. Aduh. Suatu hal yang aneh. Gimana, Mat? Lu pernah nggak, Mat? Merasakan penciuman cewek itu membuat lu berbahaya gitu? Kalau dari pacar sih nggak pernah ya bang. Tapi ada nih satu cewek yang penciumannya bagus banget, adekku yang bontot tuh, bagus banget kan penciuman, kayak lagi kan biasalah dapat duit kan, pengen makan apalah, pengen makan sendiri. Asik. Pulang kan, dia kecium bang, mas abis beli ini ya ribet beliin dah. Berbeda ya. Risih banget tuh. Tapi yang bikin risih otak gue tuh ketika lo bilang ada cewek lain sih. Yang bikin risih otak gue tuh tadi itu. Untung lu netralin itu adek lu. Iya, untungnya. Iya kali. Iya kan lu bilang ada cewek lain, bukan pacar lu. Nah itu yang, wih, Mat membuka kartu nih. Ya kan di bengkel rame-rame ngebuka kartu. Ya kan makanya nggak tahu kan.
Di bengkel ini banyak pendengar. Iya, banyak yang nguping di sini, banyak yang nguping. Iya, bahaya. Tapi ini jujur ya, kan kita pada risih sama banyak pikiran cewek Mm-mm. dalam otak yang lu pasti pernah berhubungan kan. Bang Dayat pernah punya pacar kan, pasti ya. Pasti. Pernah nggak ada pemikiran selingkuh Waduh, karena cewek jujur lu, ya. denger dulu, karena cewek lu punya sesuatu yang ngerasa kurang? Waduh, gimana ya jawabnya? Enggak sih, tetap enggak sih. Duh, masa sih? Masa sih? Serius. Nih ya, nih ya. Sebajing-bajingannya gua. Asik sebajingan. Kayaknya kalau buat serius sebajing-bajingannya gue ya. Gue kalau buat berpikiran kayak gitu enggak sih. Kalau lu udah jawab kayak Setuju gitu, banget bang, setuju. kalau lu jawab udah kayak gitu, Mat jawabnya sama guys. Setuju. Sudah saya tebak. Iya Iya, sih. karena gini bang, kalau dari pola pikir aneh ya, Hmm. gini, kalau cowok udah pernah selingkuh, pasti bakal lagi. Jadi Nagi. Sebenarnya kalau anda nggak ingin jadi orang yang gampang selingkuh, hindari. Oke. Tapi kita kan udah punya pola pikir kayak gitu nih. Oke, kalian berdua punya pola pikir yang baik kan. Pernah dituduh selingkuh nggak? Dituduh. Selingkuh. Iya. Dituduh. pernah sih. Bang Dayat Nggak pernah. bang. Lu nggak pernah, Mat? Nggak pernah. Wow. Amazing. Wow. Positive thinking sekali ya hubungan Kenapa ini. ya? Positif Nggak, sekali. kayak dia tahu temanku cewek nggak banyak, 1-2 doang. Oh iya, bahkan tadi dia udah bilang, Bang. Selingkuh sama siapa, tante kan nggak mungkin juga. Tapi Bang Dayat, selingkuh itu bukan karena keinginan, ada kesempatan. Terus? Emang temennya dikit Bang Dayat, tapi tiba-tiba ada yang ngechat, Iya kan sih. itu beda cerita kan. Apalagi abis itu langsung dihapus ya. Ngechat terus tiba-tiba ngepap ya. Wah, udahlah. Wah. Itu mah nggak ada niat selingkuh, tiba-tiba jadi. Tapi aman ya, Mat ya? Nggak pernah ada pemikiran seperti itu ya? Iya juga sih bang, nggak ada gitu-gituan. Ya oke. Udah bersyukur dapat yang gitu. Kenapa Dayat? Kenapa nih? Lu berdua tuh pernah nggak sih kayak dibilang gini, nggak dipercaya gitu kan sama pasangan lu, dan akhirnya dari WA lu, Instagram lu tuh disadap sama dia, pernah nggak sih? Kalau gue nggak pernah. Gue yang ngasih. Iya benar. Setuju sama Bang Iqbal. Disadap-sadap apaan bang? Aku kasih lihat lihat diri. Setuju aja lu mah ngikut mulu, lu nyari aman lu. Wah, Cari aman lu. kalau mau tanya sendiri. Tapi jujur Bang Dayat, gue orangnya ngasih. Karena misalnya gue main Instagram, cewek gue nggak pernah main Instagram. Jadi update-nya kehidupan dia tuh taunya dari gue. Jadi sering Instagram tuh gue kasih ke dia. Apa yang jadi masalah adalah karena dia nggak tahu kehidupan saya bebas. Ya kalau itu it's okay. Tapi kalau misalkan kalian sama-sama tahu kehidupan di Instagram, di kayak gimana gitu ya kan, menurut kalian gimana gitu? Kalau menurut gue, kalau misalnya cewek sampai nyadap lu gitu ya ada dua hal yang perlu dipertanyakan.
Apa tuh? Lu pernah bikin dia kecewa atau dia Atau overthinking, wah, dia tidak memiliki ini kepercayaan sama pertanyaan lu. ini kayaknya pertanyaan nggak berlaku sih buat Mat. Soalnya kan pasangannya positif thinking banget. Bang, Iya, pasangan bingung gua. itu nggak berlaku buat man. Tapi Iya jujur, dong. tapi jujur lagi ya, buat cewek yang overthinking memikirkan cowok itu selingkuh, berarti dia tuh nggak percaya diri sama hidup dia. Dan Iya, cewek tuh terlalu sering melakukan hal itu secara kita tidak sadar ya. apalagi kalau ditanya kayak gini. Hal kecilnya aja deh. Aku gendutan nih. Hai, balik itu tuh apa sih? Mat, lu pernah nggak sih Mat gigituin Mat? Ya, kayaknya pertanyaan kalian tuh kayak umum banget ya bang ya. Enggak, pertanyaan gue lebih nggak umum ketika gue nanya Ya. lu pernah nggak. Nah, lu pernah nggak? Gini bang. Kan gini lah, aneh jelasin dulu ya. Aneh sama cewek aneh tuh kayak aneh banget di mungkin di mata umum ya. Iya. Waktu kayak dia gedutan apa gimana, aneh yang sadar lah kamu gedutan. Iya gedutannya lucu tuh. Aneh yang sadar bang, dia kayak ya cuek-cuek aja. Dia menjalani hidupnya sebahagia mungkin. Emang susah, Bang. Dia tuh pasangan yang positif thinking, Bang. Positive thinking gitu ya. Kita salah memilih pasangan di Bang. sini. Anda salah memilih bengkel di sini. Kita nggak salah. Kita nggak salah. Anda yang salah memilih bengkel ke sini ya. Lagian pertanyaannya gitu, kecuali gini tanyanya, Mat lu ada keresahan gak sih sama cewek? Lu ada kalau itu mah. Oke, Apa tuh? 15 Apa terakhir. tuh? 15 menit terakhir untuk kita ngobrol di sini. Apa keresahan lu terhadap Gini, cewek lu? mungkin selagi nunggu motor kelar kan, Iya. tuh sok minta diganti tuh. Mm-mm. Kemarin apa tuh Kapolri tidur kutabrak tuh. Kapolri. Kapolri lo bukan polisi lagi coy. Ya gede banget dia, weh gede banget. Nah, ya udah. Keresahannya sih kayak gini bang. Misalkan di satu titik nih, kayak kalian tahu kan ada fase bulanan kan, pasti tahu lah. Iya, oke. Ah, Fase ketika Atau bulan bisa datang ke diri lu terjadi kan. perubahan mood yang iya, terjadi mood secara signifikan yang tidak terjadi secara sengaja dan kita tidak tahu kenapa kan. Hmm. Kerasanannya di situ bang, dari seseorang yang positif banget Hmm. kalau tiba-tiba berubah. Wah, itu Lu- nih semua cowok ngalamin deh, hampir semua. Kayaknya bukan Saya- hampir ya, tapi semua. Saya tidak. Nah kan hampir semua bang Dayat. Enggak, Parah hampir. sih. Masih hampir. Saya tidak. Cewek gue kok tiba-tiba berubah moodnya. Gue bodo amat. Waduh parah. Kalau yang ini mah dia tadi bilang loh aneh, bukan tipikal cowok peka. Ini cowok bodo amat. Wah Enggak, parah banget masalahnya kali. gini Mat. Gue jelasin dulu nih. Ketika cewek gue berubah moodnya, kan gue tahu, gue sadar dong. Menurut gue hal yang paling penting gue lakukan adalah jangan membahas apapun. Karena semuanya Ya. salah. Wah bener Lari. banget lagi. Lu kasih perhatian. Ya ampun. Lu kasih perhatian di saat itu, lu salah. Lu salah. Dan kalau lu minta maaf di saat itu, lu salah. Lu bunuh diri bro. Lu bunuh diri. Kayak kalau dianggap pakai pakai analogi main catur, kita majuin pion ke kumpulan menteri bang ya. Iya, Iya. Bener. bener itu. Padahal pion lu sisa 1. Kayak kanan salah, kiri salah, maju doang bisanya, mati juga. Udah itu satu hal yang udah fix salah itu. Ya maksud gua memang kalau kita jawab apapun bakalan salah di momen itu. Dan ketika lu tahu perubahan itu, ya udah diemin. Nah
di situ titik salahnya lagi bang. Kalau kita nggak bilang apa-apa itu jadi lebih salah lagi. Masalahnya gitu. Ya karena masalahnya itu lebih baik lu tunggu momen itu berubah. Ya, Karena oke karena oke mau oke. gimana pun lu akan nunggu momen itu berubah kan. Mm-mm. Ya benar-benar. Bener kan? Benar. Karena nggak ada jawaban anjir. Nggak ada itu. Cewek itu sama aja. Ini Kalau di titik laki-laki. itu kayaknya ada setuju bang. Semua cewek sama aja. Semua cewek sama aja. Berarti dia Iya, sama kayak Lisa Blackpink. enggak. Kalau gitu enggak. Kalau yang gitu enggak. Ada kan meme cowok tuh sama aja. Ada. Karena ya memang sih. Emang titik berat itu tuh titik berat. Ketika dia bad moodnya lu nggak bisa deketin apapun. Satu hal yang paling penting adalah lu tetap ngechat dia seperti biasa, dan ketika ada masalah Ya, lu selesaikan ketika bad moodnya berubah. Dari jangan selesaikan di hari itu juga ya. Jangan. Jangan. Solusinya itu Jangan. sudah ada. Paling mentok minta Kalau maaf. diselesaikan hari itu juga, malaikat Israel pun kayaknya menjauh dah. Itu malaikat mau cabut nyawanya, terus tiba-tiba dimarahin aja. Kamu mau cabut nyawa saya? Kamu nggak tahu saya siapa? itu buat 7 hari itu bang, Rocky Padet udah libur bang. Karena semua yang dilakuin bener. Semua dilakukan benar. Ya Allah. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan, itu hanya ketidaksengajaan. Jadi tidak boleh dicatat sebagai dosa kan? Iya, nah, Bener. maka dari itu Rocky Padet libur. Emang anjing. Oke deh, oke. 15 menit belum sampai, tapi pola pikir lu kan udah tentang keresahan lu yang waktu di momen momen bulanan sekali. Ada nggak keresahan lu yang lain, Mat? Mumpung 15 menit itu belum kelar Iya. nih. Iya, gimana tuh? Apa aja tuh? Keresahan lain mungkin bukan keresahan yang gimana bang ya, mungkin ya di luar aspek dia sih, kayak aspek mungkin orang tuanya apa gimana ya, nggak ada lain sih, udah itu aja sih. Apa dengerin Hmm. maksud lu dengerin kata orang tua? Ya gitu, kayak orang tua dia atau yang lain, faktor-faktor yang nggak bisa diduga gitu, Gak kayak paham nih. pelamar lain ataupun Gue nggak paham. pejuang lain gitu loh. Tolong berikan saya contoh. Saya tidak paham. Contoh. Mungkin buat orang muda kayak aneh bang nih, kayak aneh ngerasain gini, aneh nih. Aneh tuh kayak pernah satu hari diceritain ada teman bapak dia datang, Iya, abah dia ya, teman abah dia datang, iya. dia cerita sama abah dia dikasih tahu nih, anak teman abah masih jomblo Ah, udah kerja. gua Tahu dong jalannya kemana. paham. Urusan banget tuh hati waktu itu tuh. Kayak Masih jomblo sudah kerja. Sebenarnya konteksnya berbeda ya. Masih jomblo sudah kerja. ya tapi itu Emang konteksnya orang beda kan. anjir. Iya, terus lanjutkan. Ya kan yang bikin resah kan kita nggak bisa nebak ya antara dia milih antara tetap tinggal atau ngelanjutin sama yang lain yang udah pasti gitu kan. Resah banget tuh. Kayak Itu resah di di lu ya. titik itu kayak kesetiaan kita diuji, kayak jasa-jasa kita selama ini ataupun Kayak hadiah-hadiah yang kita kasih itu diuji di situ. kayak habis Oke. minum kopi ya. Jantung kayak habis minum kopi ya. Enggak, lu tau nggak dalam pikiran gue bang, Tahu. mereka kan punya hubungan yang positive thinking kan, Ah, tapi ada suatu ketika dia itu orangnya ternyata perhitungan, dan dia memperhitungkan kasih sayang yang sudah dia beri. iya. Ternyata positive thinking anda Iya. masih separoh.
Ya kan perandaiannya gitu, Bang. Ya lu nggak percaya cewek lu bakalan tetap sama lu? Apa itu orang tua? Bullshit. Wah, anjing. Apa kata Romeo dan Juliet? Kata Julietnya kan, eh, aku tidak ingin memberikan cintaku kepada orang lain selain dirimu. Datang harta kan? Waduh, berat nih. Iya. Karena harta tetap menjamin semuanya, bro. Kita harus pahami itu. Itu terjadi juga di ceritanya kapal apa? Kapal yang tenggelam itu. Iya, Kapal Titanic. Federasi. Oh ya, kapal Titanic. Ya, iya. Dua, weh. Titanic, ya. Titanic tau. Oh, Titanic. Iya, betul. Yang itu Kalau ya, yang Titanic jadi. Tahu Titanic jadi dua nggak? pose. Tahu. Tahu kan? Kali aja nggak tahu. 11 September kan? Kenapa jadi 11 Bukan, September ya? 30 SPKI. Woi, ini kenapa jadi jurang sekali ya podcast ini ya? Podcast ini direkam, ya Allah, tolong. Salah saya. Awas, nanti diam-diam ditembak. Ada tukang bakso. Ding 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 ding. Oke. Motor lu udah kelar, Mat. Motor lu udah kelar. Oke. Cek klakson aman. Mana? Klakson coba cek dulu motornya. Bentar. Iya bentar, diem dulu. Orang belum dinyalain, cek baik. Ini kontak masih dipegang, bentar. Kok bisa kontaknya lu pegang di bengkel? Orang bengkel juga ngetes. Hah? Coba cek dulu. Gak bisa. Aneh tiap hari bawa kontak serep, Bang. Oh ya. Oke, positive thinking dia ya. Oke. Iya. Terserah Anda, emang manusia positive thinking. Iya, yang serep aneh kasih ke bengkel, yang asli aneh pegang. Udah. Nah, ini. Udah. Aman ya. Rem aman ya. Bentar. Oke. Aman. Mama. Bang Dayat. Bentar. Apa? Bayar lah, dia masa nggak bayar ke kasir, bahaya Bang. Masih. Bayar. Bentar, habis berapa Bang? Sok 2 sama lampu depan tadi. Bentar ya, dicek dulu harganya ya. Bung. Iya saya ternyata. Ini dia ganti lampunya nih pakai lampu tembak. Lampu tembak ini buat konser. Ya oh. Kok terang banget Bang. Konser ya, Anda pakai motor pakai lampu konser, bahaya Anda ya. Ditilang polisi nanti. Terus remnya juga ini rem dia ganti pakai rem sendal ya kan. Oke, itu murah tuh 15 ribuan tuh. Nah, terus udah sih paling body ya. Bodinya ini kayaknya body Pantura sih. Oke, udah kasih ini aja. Kasih biaya pencerahan hubungan. Oke, sekian, bye-bye.